Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk video kali ini khusus edisi Abah ya guys ya. Jadi kemarin itu si Abah ini pernah mengatakan di salah satu pidatonya bahwa ibu kota ASEAN itu ada di Jakarta katanya. Nah, nanti mari kita sama-sama saksikan parodinya ya mengenai hal ini. Dan juga ada pernah dulu dia mengatakan bahwa alat transportasi yang dimiliki setiap orang itu adalah kaki. Pokoknya lucu teman-teman. Dan juga nanti di penghujung video kita akan melihat kilas balik debat Pilpres 2024 antara Abah Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto. Pokoknya jangan sampai di skip ya, nonton videonya dari awal sampai akhir. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan parodinya. Nah, ini parah nih. Ibu kota ASEAN itu di mana Bapak Ibu? Hah? Ibu kota ASEAN? Aduh, pas bah, pas. Nggak tahu. Saya nggak tahu ibu kota ASEAN di mana. Ini parah. Harus bisa menjawab dengan jelas dan tegas. Ya orang nggak tahu gimana mau jawabnya. Emang di mana, bah? Ini parah nih. Jakarta adalah ibu kota ASEAN. Jakarta. Oh, jadi ibu kota ASEAN tuh di Jakarta ya, bah? Ya. Iya. Wah, pintar sekali Abah. Saya baru tahu, bah, kalau ibu kota ASEAN itu di Jakarta. Alat transportasi apa yang dimiliki oleh setiap orang? Saya tahu. Pasti sepeda motor. Ya kan Pak Anies? Bukan sepeda motor. Sepeda. Bukan sepeda. Terus apa dong? Alat transportasi Ini parah nih. yang dimiliki oleh hampir semua orang adalah kaki. Parodi lucu, kilas balik debat Pilpres 2024. Ini parah. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda Ini parah nih. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Jadi saya bertanya dengan anggaran segitu besar jumlah ya, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam 5 tahun mengurangi polusi, juga di mana rakyat Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit pernafasan. Jadi saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu. Ya. Terima kasih. Jadi saudara-saudara, semua data yang
saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi saya bersedia kita duduk, kita buka-bukaan. Mau bicara food estate, mau bicara apa PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka, iya kan? Jadi di mana masalahnya? Nah, saudara bicara etik, ya kan? Saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing, ya. Anda tuh menyesatkan. Itu aja, ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Dulu saya bertugas di Jakarta, ada stasiun kereta api MRT yang lewat di depan kantor kejaksaan. Saya minta stasiun itu diberi nama stasiun ASEAN supaya apa? Setiap hari mengingatkan penggunanya bahwa Jakarta itu bukan hanya ibu kota Indonesia, tapi Jakarta juga ibu kota ASEAN. Dan di Jakarta ini, Bapak Ibu lihat, semua duta besar, kedutaan internasional di sini punya dua duta besar, satu duta besar untuk Indonesia, satu duta besar untuk ASEAN. Dan kalau Bapak Ibu datang ke kedutaan Indonesia di luar negeri, pasti muncul dua bendera juga, satu bendera Indonesia, satu bendera ASEAN. Nah, bagaimana teman-teman? Seru nggak? Jadi ini hanya hiburan ya guys ya, hanya konten semata. Tidak ada istilahnya bully membuli, tidak ada. Ini hanyalah konten hiburan begitu ya. Jangan baper anak-anak abah.